Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu dalam refleksi Gema. Kita boleh diberi kesempatan untuk sekali lagi belajar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasalnya yang kedua dan ketiga. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Yeskiel 2 dan 3 dan sebelum kita mulai kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh sekali lagi menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk hati yang masih Kau berikan kami kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Engkau yang mau berkati perenungan firman-Mu hari ini. Kau mau sentuh hati setiap kami agar kami boleh mengerti dan paham akan firman-Mu dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Saudara boleh membaca keseluruhan pasal 2 dan 3 di rumah masing-masing. Saat ini saya akan membacakan Yeskiel 3 ayatnya yang ke-17 untuk kita. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah melihat atau menonton film-film kerajaan zaman dulu. Biasa kotanya dikelilingi oleh benteng ya. Dan biasa prajurit tertentu ditempatkan di posisi strategis untuk mendengarkan, mengamati sekitar, sehingga kalau ada tamu yang tak diundang atau musuh mendekat, dia boleh membunyikan nafiri untuk menjadi peringatan bagi prajurit yang lain dan juga bagi seluruh bangsa di kotanya atau negerinya, saudara. Nah, saudaraku, kurang lebih inilah tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yeskiel, yaitu untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini begitu keras hati, saudara. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak menaati firman Tuhan. Mereka malah menyembah ilah lain. Mereka tidak setia, saudara. Dan ketika ada ancaman, mereka lebih memilih untuk mengandalkan pertolongan dari raja-raja asing ketimbang meminta pertolongan Tuhan. Hidup mereka sudah jauh menyimpang dari kehendak Tuhan, saudara. Itulah kenapa tugas Nabi Yeskiel sangat sulit untuk menghadapi orang-orang Israel yang keras hati. Dia membutuhkan ketekunan dan keberanian. Nabi Yeskiel begitu banyak menuliskan pesan-pesan di kitab Yeskiel yang berisi ratapan, keluh kesah, dan rintihannya, saudara. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya memanggil dan menugaskan Yeskiel, melainkan Dia akan memberikan kekuatan. Sesuai nama Yeskiel yang artinya adalah Allah menguatkan. Allah lah yang akan memberi kekuatan dan keberanian kepada Nabi Yeskiel untuk tetap tekun dalam panggilan pelayanannya. Nah, saudara, apa aplikasi yang bisa kita ambil dari pasal 2 dan 3 kitab Yeskiel ini, saudara? Yang pertama, bahwa Tuhan menuntut kita di dalam hidup ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat dan setia, sekalipun dalam kesulitan, dalam situasi yang begitu berat. Sebagaimana Nabi Yeskiel, saudara, yang menghadapi situasi yang berat, tapi dia tetap setia, Tuhan juga menghendaki kita melakukan hal yang sama. Untuk itu, saudara, kita juga membutuhkan keberanian. Tapi bukan hanya keberanian yang sembarangan, yang membabi buta, yang nekat. Melainkan keberanian yang dari Tuhan, saudara. Kita juga perlu motivasi yang benar. Yaitu untuk menyatakan dan menyuarakan suatu perubahan kepada sikap hidup yang baru. Yang tujuannya adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Saudaraku, saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak lagi mendengarkan firman dan hidupnya sudah menyimpang daripada kehendak Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang mulai meninggalkan Tuhan atau bahkan sudah meninggalkan Tuhan.
rekan kerja kita yang korupsi di kantor, atau teman-teman sekolah kita, kuliah kita yang menyontek. Kemudian ada saudara yang berkata kasar, atau mungkin kerabat kita yang begitu tenggelam dalam kesibukan sehingga lupa mengandalkan Tuhan. Ketika kita melihat situasi yang demikian, adakah rasa terpanggil di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk menyuarakan dan juga menyampaikan firman Tuhan yang kita ketahui kepada mereka, baik melalui nasihat atau konseling, atau kita mendoakan rekan-rekan kita, saudara kita yang hidupnya semakin jauh dari Tuhan, saudara. Yang kedua, firman Tuhan menjadi hal yang manis bagi mereka yang beriman kepada Tuhan. Dalam Yeremia 15 ayat 16, dikatakan bahwa apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saudara, sama seperti olahraga. Ketika kita mau mulai untuk berolahraga, pasti rasanya berat banget. Bahkan orang yang sudah rutin pun ketika skip beberapa waktu dan mulai lagi, itu rasanya berat sekali, saudara. Tetapi ketika olahraga itu sudah bukan hanya sekedar rutinitas kita, dan kita juga merasakan dampak daripada berolahraga, maka olahraga menjadi kebutuhan hidup yang bisa kita nikmati. Demikian juga halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membiasakan diri untuk terus mencari Tuhan, rutin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mau terus belajar, dan jika benar kita mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan pastinya akan menyenangkan dan memuaskan kita. Akan ada sukacita ketika kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman. Akan ada sukacita ketika kita boleh kembali memuji Tuhan. Ada sesuatu yang kurang rasanya kalau kita belum mendengarkan apa kata firman Tuhan hari ini, saudara. Nah, saya mau ajak kita merenungkan bersama. Sudahkah saudara menikmati saat-saat momen itu bersama Tuhan, bersama firman Tuhan? Ataukah justru membaca dan merenungkan firman atau beribadah menjadi beban yang kita rasa membuang waktu kita? Saudaraku, janganlah pernah ragu dan takut untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun dalam kondisi apapun. Bahkan jikalau resikonya membuat kita dibenci atau tidak disukai. Karena yang menilai kita bukanlah manusia, saudara. Kita tak perlu pusing dengan penilaian manusia, tetapi penilaian Tuhanlah yang patut kita pedulikan. Tetap tekun dan bersabar, dan ingatlah saudara bahwa Tuhan akan terus mendampingi kita dan memberi kita kekuatan. Sebagaimana Nabi Yehezkiel bisa melewati semuanya dan menjalankan pelayanannya, demikian juga kita. Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sekali lagi Engkau taburkan di dalam hati kami. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi perpanjangan firman Tuhan, menyampaikan suara Tuhan kepada rekan-rekan kami, saudara kami, kerabat kami, kenalan kami yang mungkin kami kenal dan semakin menjauh dari Tuhan, berjalan di jalan yang salah, Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah hidup kami boleh terlebih dahulu menjadi teladan bagi mereka. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Berkati hidup setiap kami, jadikan kami saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.